Ada saatnya kita akan berterima kasih kepada Allah karena Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, untung Engkau tidak mengabulkan doaku. Bagaimana jika Engkau mengabulkan doaku? Bukan ini pasti yang terjadi. Karena kita sudah bersyukur akan keadaan yang terjadi pada saat itu. Yang sebelumnya kita tidak ketahui apa yang akan terjadi masa depan. Kita berharap bahwa itu akan terjadi tapi Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan kita berterima kasih, ya Allah terima kasih karena sudah tidak mengabulkan doa saya. Inilah yang terjadi di sebuah kisah tentang seorang penjual tempe. Tentang seorang penjual tempe. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, boleh jadi yang kamu benci itulah yang terbaik bagimu. Atau boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, engkau tidak mengetahui. Seperti hari-hari biasanya, di malam hari ibu ini setelah melakukan salat tahajud, salat witir, setelah berdoa kepada Allah, dia pun memulai memasak tempenya, mengukus kacang kedelainya. Serius sama tuh. Oh berarti ibunya masih hidup ya. Dia pun memasak untuk persiapan dia jual untuk pagi harinya di pasar. Ibu ini mengukusnya. Setelah itu dia melanjutkan berdoa kepada Allah. Melanjutkan membaca Al-Quran. Subuh hari pun datang. Ibu ini membukanya untuk siap-siap untuk dibungkus. Namun apa yang terjadi? Kacang kedelai itu belum jadi tempe. Kacang kedelai itu belum jadi tempe. Dia kembali menutupnya dan berdoa. Ya Allah. Ya Allah, apakah Engkau sedang mengujiku ya Allah? Kenapa kejadian ini baru kali ini terjadi? Dia tutup kembali dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa Engkau sedang mengujiku ya Allah? Ya Allah, aku akan tetap bersabar. Namun setelah sholat subuh, fajar pun mulai menghilang dan matahari pun mulai naik, mulai terbit. Artinya dia akan segera berangkat ke pasar. Kembali dia membuka panci tersebut, namun apa yang terjadi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah belum jadi tempe juga. Belum jadi tempe juga. Dia bilang, ya Allah Engkau benar-benar mengujiku kali ini ya Allah. Ya Allah aku akan tetap bersabar ya Allah. Dia tutup kembali, ya Allah aku sudah mau berangkat ke pasar ini. Aku harus menjual tempe ini. Aku harus menjual tempe ini. Kalau aku tidak menjualnya, apa yang aku kasih makan untuk keluargaku untuk siang hari ini ya Allah. Kemudian dia tutup kembali, dia berdoa kepada Allah dengan lebih khusyuk. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha pemberi rezeki, bukakanlah pintu rezekimu ya Allah. Janganlah buat hambamu ini kecewa terhadapmu ya Allah. Dia pun yakin, oh ini semua kehendak Allah. Inilah yang terbaik untuk saya. Dan dia buka kembali pancinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi ibu-ibu? Apa yang terjadi? Dan Alhamdulillah. Ternyata belum jadi tempe. Belum jadi tempe. Dia pun terpaksa karena siang hari sudah mulai datang. Dia pun terpaksa mengambil yang tempe yang belum jadi tersebut untuk dijualnya ke pasar. Sambil terus berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah aku yakin rencanamu lebih baik daripada ini ya Allah. Aku tahu Engkau tidak akan melupakan hambamu ya Allah. Engkau tidak pernah menolak doa-doa hambamu ya Allah. Aku yakin. Oh mungkin Allah akan mengabulkan doa saya pas saya sudah sampai di pasar. Atau pas saya di tengah jalan Allah baru kabulkan doa saya. Dia pun membawa keranjangnya dan membawa tempe yang belum matang tadi. Sesampainya di tengah jalan dia penasaran. Ya Allah apakah Engkau sudah mengabulkan doa saya? Dia pun buka Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Belum jadi tempe juga. Alhamdulillah belum jadi tempe juga. Dia tutup kembali dan berjalan kembali. Saat ini dia mulai ragu kepada Allah. Dia mulai ragu kepada Allah. Dengan air mata yang berlinang dia bilang kepada Allah, ya Allah Engkau tidak akan pernah meninggalkanku ya Allah. Aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu ya Allah. Sesampainya di pasar dia pun berkata, kali ini pasti Allah sudah mengabulkan doa saya. Aku tahu Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Hambanya lah yang sering meninggalkan Allah. Lihat bagaimana Allah mengabulkan doa ibu tersebut. Dia buka Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang terjadi adalah keajaiban. Apa itu? Belum jadi juga. Belum jadi juga. Dia tutup kembali. Lalu tiba-tiba di sisi lain ada ibu yang berjalan. Ada ibu yang berjalan, kelihatan sangat sibuk berkeliling pasar. Kemudian dia menemui ibu tersebut.
Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sambil berlinang air mata, ibu itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata, ibu apakah ibu menjual tempe? Ya benar saya menjual tempe tapi maafkan saya bu. Dia bilang, ibu apakah ibu menjual tempe? Yang saya maksud adalah tempe yang setengah matang. Saya punya anak kuliah di luar negeri dan saya ingin mengirimkan tempe setengah matang untuk dia. Karena kalau saya kirimkan tempe yang sudah matang, nanti sampai di sana sudah basi. Dan akhirnya inilah jawaban dari doa ibu tersebut. Wa asan takrahu syai'an wa khair lakum. Kamu tidak menyukainya padahal itu yang terbaik dari Allah. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini luar biasa nih kisahnya nih. Masya Allah. Iya, seandainya saya ganteng, Ha-ha. saya tidak jadi ustadz. Oh gitu, kenapa? Karena tidak ada kesempatan saya belajar, Oh karena iya pacaran benar. terus. Iya benar. Karena muka saya pas-pasan, tidak ada yang mau sama saya. Jadi kerja saya membaca buku terus. Enggak laku waktu itu. Tapi tiba-tiba sekarang kan alhamdulillah Iya. laku anaknya udah 4 menjelang 5. Insya Allah tepuk Tahu tangan aja lu dong sih. Bu. Ya Allah. Nih sebentar saya mau tanya dulu bintang tamu kita ya Bu ya. Komennya tentang cerita penjual tempe tadi. Gak? Coba kita pengen pendengar pendapatnya dari Rangga tentang kisah yang dibawakan tadi oleh Ustadz Syam. Iya kalau aku sendiri sebenarnya sempat ngalamin pengalaman sendiri juga seperti itu sih. Kayak aku dulu ikut kayak sampai 6 kali ikut lomba pencarian bakat di televisi. Nah itu Laku. nggak masuk-masuk. Gak masuk-masuk Pak bukan gak Ustadz. laku emangnya tempe dia. Gagal maning audisi tiap tahun. Ternyata rezekinya di smash akhirnya bisa juga kesampaian gitu. Oh, Akhirnya Masya mencapai Allah. cita-citanya. Tepuk tangan lu dong Bu. Tuh. You know me so well. Pelajaran. Udah banyak yang sudah diatur oleh Allah kita tidak tahu. Tapi satu Betul. pelajaran dari Rangga. Rangga merasa kecewa tapi nggak pernah berhenti untuk berusaha. Betul, Makanya itu yang akhirnya luar jadi biasa survival. dari Bayang Rangga. nggak? 6 kali loh. Iya. Coba kalau Ara gimana coba pendapatnya tentang kisah yang dibawakan oleh Ustadz Syam tadi? Kalau aku sih yang kayak tadi, aku nggak jadi masuk kedokteran, Ah, ah. kan kecewa. Tapi aku Betul. masuk komunikasi justru waktu luangnya lebih banyak daripada aku kuliah Jadinya kedokteran. bisa sambil syuting Nah deh. betul itu dia. Tuh Masya Allah, Bisa jadi kita sambil gak pernah kerja. tahu ya. Menurut kita baik ternyata Allah bilang itu gak baik buat kamu. Ini yang lebih baik buat kamu. Masya Allah tepuk tangan dulu dong Bu. Itu namanya mengobati kekecewaan. Betul. Padahal ada kan ginat nih, kita ginat tetap jadi dokter. Iya, kalau dia misalnya dia jadi dokter, dia kemarin lulus jadi dokter, dia gak ada di sini. Karena pada saat itu dia gak jadi artis, Iya ya kan? Sama saya. Dulu aku Ah. rencana mau nikah tahun 2007. Ah. Diambil tanggalnya oleh Irfan Hakim. Aku pindah ke 2008. Masya Allah. Saya mau kasih kesempatan dulu nih buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan Ustadz Syam. Boleh silakan yang mau bertanya, ibu bapak angkat tangannya ayo. Silakan, Ibu. Ya, ada yang bertanya angkat tangan semua. Sebentar. Oh coba ini yang jilbabnya biru bajunya pink. Silakan ibu, mohon izin. Duduk aja ibu, duduk aja. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nining Ramli Iya ibu. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Riung Bandung. Masya Allah tepuk tangan dulu dong. Silakan ibu Nining. Ya, saya punya tetangga yang berkeinginan untuk menikahkan putri bungsunya. Tetapi seringkali mengalami kegagalan Pak Ustadz. Gagal mani lah ya. Gagal lagi karena sesuatu hal. Nah karena sering mengalami kegagalan, akhirnya putri bungsunya itu dikurung di kamarnya. Ya Allah. Ayam kali dikurung. Terus? Ya. Terus, Dan ibunya sekarang sudah tidak terlihat lagi bersilaturahmi di majelis taklim, Ya Allah. lalu sholat berjamaah. Terus? Nah apakah saya sebagai tetangganya sikap saya bagaimana Pak Ustadz? Lalu yang saya tanyakan, apakah apabila manusia yang sudah sering mengalami kegagalan, apakah akan berkurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, nauzubillah. Itu saja yang ditanyakan. Ya Allah, Masya Allah tepuk tangan lu dong. Ini inti dari pertanyaannya Bu Nining itu adalah kalau misalnya seandainya orang itu sering gagal, apakah menurunkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang di rumah mau tahu?
Yang di studio mau tahu? Mau tahu jawabannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!